Beberapa stok bahan makanan seperti sayuran, buah-buahan, ikan, dan lain sebagainya habis di rumah Farel. Disebabkan karena Bibi Ijah tidak bisa pergi ke pasar hari ini karena kondisinya yang kurang sehat. Akhirnya Asfi memutuskan untuk pergi membeli bahan makanan di supermarket yang dekat dengan rumah Farel. "Mas, aku izin pergi keluar sebentar," ucap Asfi kepada Farel yang baru selesai mandi. "Mau kemana kamu?" ketus Farel. "Membeli bahan makanan karena beberapa bahan makanan di dalam kulkas habis." "Ya sudah, pergilah." "Ya mas." Saat Asfi hendak berpamitan dan mencium punggung tangan Farel, Farel merasa jijik ketika dipegang oleh Asfi. "Kalau pergi, pergi aja, nggak usah cium tangan aku, nanti tangan aku alergi lagi," sindir Farel. "Maaf mas, ya sudah aku pergi dulu. Assalamualaikum," ucap Asfi sedih lalu pergi. Sesampainya di supermarket, Asfi bertemu dengan Erwin. "Assalamualaikum Asfi," sapa Erwin ramah. "Waalaikumsalam. Kenapa kamu sendiri?" "Farel kemana?" "Mas, Farel lagi ada kerjaan." "Oh, Asfi, aku perhatian kepada kamu. Aku tahu semua yang dilakukan Farel kepada kamu. Aku harap kamu bisa sabar dalam menghadapi semuanya." Asfi tersenyum. "Insya Allah," jawab Asfi. "Kamu memang wanita hebat. Asfi, aku ingin membantu kamu untuk mengakhiri permainan Farel ini," ucap Erwin keceplosan. "Permainan? Maksudnya Saud Asfi heran. "Maksud aku akan bantuin kamu melunasi hutang kamu kepada Farel. Aku hanya tidak bisa melihat kalau wanita seperti kamu ditindas oleh lelaki bejat kayak Farel itu," ucap Erwin geram. "Makasih kamu sudah peduli sama aku, tapi maaf aku tidak bisa menerima bantuan kamu. Aku akan berusaha melunasi hutangku dengan hasil tanganku sendiri." "Asfi, aku mengerti. Tapi kamu bisa pinjam uang aku dulu dan kamu bisa bayar ketika nanti uang kamu sudah ada. Ingat Asfi, Farel itu tidak pernah mencintai kamu. Dia hanya mencintai Nabila," tegas Erwin lagi. "Aku tahu tapi aku yakin Mas Farel suatu hari akan mencintaiku," tegas Asfi. "Aku pulang dulu, tidak sebaiknya kita berbicara lama, aku takut menimbulkan fitnah antara kita," ucap Asfi lalu pergi meninggalkan Erwin. Selama perjalanan pulang, Asfi terus memikirkan kata Erwin, mengakhiri permainan. Ada sesuatu yang disimpan oleh Erwin yang ingin disampaikan kepada Asfi, namun Erwin tidak berani mengatakannya. Asfi memberanikan diri bertanya kepada Farel tentang hutang-hutangnya. "Mas, aku ingin tanya sesuatu." "Tanya apa?" ketus Farel. "Misalnya aku dapat melunasi hutang aku kepada Mas," ucap Asfi terpotong. "Kamu jangan mimpi bisa melunasi hutang kamu itu," ucap Farel sambil mendorong tubuh Asfi. "Aku cuma ingin bertanya Mas, jika hutang aku sudah lunas, apakah Mas bisa mencintaiku?" "Aku tidak akan pernah mencintaimu. Tapi Mas bilang pada waktu pernikahan bahwa menikahiku karena beban hutang kedua orang tua." "Iya, jadi bila kamu mampu melunasi hutang kamu, kita akan pisah. Kamu puas?" "Maksud Mas cerai?" "Iya, itu kan yang kamu inginkan." "Enggak Mas, aku tidak mau cerai dari Mas." "Terserah kamu, makanya jangan bahas itu lagi." "Iya Mas." "Dasar istri bodoh, mau saja dibohongin," gumam Farel tersenyum sinis. Asfi tidak ingin bercerai dari Farel karena Asfi tahu di dalam Islam bercerai adalah suatu perbuatan yang sangat dimurkai dan dibenci sama Allah. Asfi masih tetap yakin dia pasti bisa merubah Farel menjadi imam yang baik bagi keluarganya.